Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Wahyu Modifikasi Teknik channel Purwakarta, yang mana selalu bikin video-video tentang teknik ya. Tapi kali ini saya tidak akan membuat video tentang teknik. Saya hanya bercerita tentang hal-hal yang kadang menggelitik dan timbul kelucuan gitu di perbengkelan gitu ya. Tapi sebelum masuk ke cerita, seperti biasa saya meminta tolong untuk di subscribe ya. Tapi kalau yang udah subscribe mungkin tolong bantu bagikan, komen, like, terus tekan tombol loncengnya ya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Suatu hari ada bapak-bapak ingin ngebobot gitu, saya ke bengkel. Pas waktu itu kelihatannya si bapak-bapak ini dari daerah perkampungan lah gitu ya. Soalnya dengan penampilannya yang sederhana gitu, dan emang ternyata betul gitu. Waktu saya tanya, saya jauh mas katanya, dari daerah gunung katanya. Terus mau ngebobot apa pak? Ini ada sedikit ngebungut mas, katanya pengen ngebetulin alat gergaji mesin ya. Oh oke pak, nggak apa-apa. Tapi secara teknik dia sendiri tidak tahu mesin bubut itu seperti apa katanya. Baru kali ini saya ke bengkel pak, katanya, ke bengkel bubut. Karena ini kan biasanya suka pekerja saya katanya yang suka membetulinya. Kebetulan tidak ada anak-anaknya, maka saya berangkat sendiri. Tapi kebetulan waktu itu dia istilahnya seperti yang kebingungan gitu, karena dia emang benar-benar belum tahu bengkel bubut. Oke, pas waktu itu oke pak, saya kerjakan. Nah, pas waktu lagi proses gitu ya, ketika saya membubut, dia kayak yang melongo gitu, kayak yang bengong lah gitu. Loh pak, kenapa kok bapak bengong? Iya, saya baru tahu mesin bubut itu seperti apa. Oh ternyata seperti ini ya. Seperti kok muter terus katanya gitu. Oh iya pak, kalau mesin bubut seperti ini. Terus kenapa pak bapak bengong katanya? Iya, saya jadi kepikiran nih. Kepikiran gimana pak? Apa saya harus beli mesin bubut aja katanya gitu. Loh emang kenapa pak? Iya gini kan, istri saya itu cerewet katanya gitu. Loh apa hubungannya pak dengan istri bapak cerewet? Iya kan, kalau ada mesin bubut katanya, kalau istri saya lagi ngomel-ngomel, saya puter aja tuh di mesin bubut biar dia pusing gitu kan. Waduh pak, nanti bisa repot dong urusannya. Iya, saya suka pusing, istri saya suka ngomel-ngomel. Ya kalau ada mesin bubut kan saya puterin aja tuh di mesin bubut gitu kan. Waduh ya, waktu itu saya jadi ketawa gitu ya. Waduh si bapak ada-ada aja. Iya, saya suka pusing lah kalau ada mesin kan, bisa saya puterin tuh istri saya katanya gitu. Ya seperti itu waktu itu yang terjadi. Terus ada juga waktu itu customer gitu ya. Kebetulan waktu itu masih situasinya saya masih kerja di orang gitu ya. Waktu itu ceritanya ada konsumen dari Jawa Tengah ya, atau berbahasa Jawa gitu. Nah kebetulan kan teman saya ini kan orang Sunda asli, dia nggak bisa bahasa Jawa gitu. Nah waktu itu kebetulan kerjaan dikerjakan oleh teman saya gitu, yang orang Sunda itu. Ya setelah masuk baru beberapa menit gitu dikerjain lah. Waktu itu teman saya kok kayak yang marah gitu. Kok teman saya kayak yang marah gitu, kayak yang marah atau kesel lah, kayak yang kesel konsumennya. Waktu itu terus saya samperin gitu. Kenapa? Kok kamu kayak yang pusing gitu? Iya, pusing lah ini, bapak ini bikin saya kesel gitu. Loh kok kenapa kamu kesel ke bapak itu? Iya, kerjaan baru saya pegang, baru saya naikin, masa dia udah bilang atos katanya gitu.
mungkin anggapan si teman saya ini mungkin udah selesai pak, mungkin gitu ya. Ya secara tidak langsung mungkin dia merasa disepelekan gitu ya. Kan tahu kerjaannya baru naik, kok dia udah bilang selesai gitu kan. Pas waktu yang terakhir datang lagi si bapak itu. Kan emang waktu itu emang bendanya emang benar-benar keras gitu. Kebetulan pas lagi nggarap datang lagi si bapak itu. Wah, atos ya gitu ya. Teman saya ini kayak yang emosi gitu. Pak, jangan nyepelin saya. Emang sih istilahnya kan ini kerjaan saya, tapi jangan nyepelekin juga loh. Emangnya bapak ini nyepelekin gimana? Itu udah atos katanya. Ya kan kerjaan baru naik, masa udah selesai lagi? Oh, terus kebetulan saya kan sedikit ngerti bahasa Jawa ya. Maksudnya bapak ini bukan atos itu, kata saya. Dia maksudnya atos itu atos bendanya keras katanya gitu. Oh gitu ya, teman saya baru ngerti ketika saya jelasin bahwa sebenarnya atos itu keras gitu. Oh ya pak maaf pak, iya pak ini bendanya keras katanya. Jadi maaf sedikit lama ya. Terus bapak itu tersenyum gitu. Iya apa dia bilang kan naik atos pak, kalau aja katanya ngerjainnya, nggak usah ke susu katanya gitu. Loh malah ketawa lagi teman saya, loh udah tahu keras kok malah suruh minum susu pak gitu kan. Aduh kamu gimana, maksudnya jangan ke susu itu, jangan terburu-buru karena bendanya keras katanya. Waktu itu jadi ketawa semuanya. Aduh pak maaf saya nggak ngerti bahasa Jawa kata teman saya gitu. Ya oke lah, mungkin itu ya yang waktu itu terjadi gitu. Jadi ketawa bersama katanya. Masa ini benda keras katanya suruh pakai susu gitu kan. Ya jadi pengen ketawa teman saya gitu ya. Ya udahlah waktu itu seperti itu. Terus ada lagi waktu itu ada customer ibu-ibu sama kakek-kakek. Saya tidak tahu bahwa itu sebenarnya suaminya gitu kan. Pas waktu itu karena si kakek ini mungkin dia kurang bisa berbicara atau emang tidak terbiasa berbicara, makanya yang ngasih tahu waktu itu istrinya. Kebetulan waktu itu yang rusak itu mesin untuk pengaduk kue ya gitu. Yang rusak itu giginya gitu. Pas ke bengkel yang konsultasi sama saya itu si ibunya yang bicara sama saya gitu. Waktu itu ibunya bilang gini, Pak, ini saya mau ngebobot pak, mau ngebetulin ini. Ngebetulin apa bu? Ini bu, ini pak katanya gigi dari mesin pengaduk roti saya rusak pak Yudi katanya gitu. Wah coba saya lihat. Wah waktu itu saya emang kan saya suka bercanda gitu kan. Saya tidak tahu bahwa si ibu itu tadinya bersama si bapak-bapak itu. Pas sedang lobby dengan saya bilang gini ke ibu itu, wah bu ini mah udah tua kata saya, giginya udah pada ompong segitu kan. Ini mah harus diganti sama yang muda bu giginya kata gitu. Wah si ibu itu jadi bingung. Tapi yang saya bingung si kakek ini sedikit seperti marah ke saya. Enak aja mas, jangan gitu dong. Pas dia ketawa emang udah ompong, giginya udah pada nggak ada gitu ya. Jangan bilang kalau saya udah tua mas, saya emang suaminya gitu. Tapi ya saya emang udah tua, tapi saya suaminya gitu. Enak aja main ganti aja. Jadi kayaknya gitu disangkanya mungkin ke dia gitu ya, dengerannya wah suaminya udah tua, giginya udah pada ompong semua, mungkin sangkanya gitu. Dia sedikit marah tuh. Nah terus istrinya menjelaskan, gini pak, maksud Pak Yudi itu katanya ini giginya udah tua, udah pada ompong, harus diganti sama yang muda. Oh gitu, kirain teh suruh ganti suami sama yang lebih muda. Aduh maaf Pak Yudi katanya gitu. Wah itu jadi ketawa juga saya. Aduh hampir-hampiran kan saya dimarahin sama orang tua nih katanya gitu. Nah, pas yang selanjutnya adalah gitu ya,
sedikit momen waktu itu kan bengkel di tempat yang dulu gitu kan, ada tukang bubur terkenal lah gitu ya, tukang bubur terkenal ya. Udah istilahnya banyak orang yang suka beli bubur ke beliau lah ya, sampai terkenal banget, yaitu namanya bubur Mas Supri ya kalau nggak salah. Nah begitu itu pagi-pagi saya bangun, saya pergi ke depan bengkel gitu. Pas waktu itu saya lihat ada ibu-ibu sama anak-anak nungguin gitu di depan gitu. Pas saya ke depan, "Pak, ini belum buka Pak," katanya. "Loh, emang kenapa?" kata saya. Kan masih pagi Bu, kita buka jam 8. "Loh, katanya dari pagi juga udah buka." "Emang mau ngapain Bu?" "Saya katanya mau ngebubur," katanya. "Loh Bu, kalau ngebubur bukan ke saya, ke sana, ke gang sana." "Loh, emang katanya ini kan saya baru," katanya. "Katanya tuh ada yang tukang bubur tuh sebelah situ," katanya, tuh yang ada warungnya katanya. Ya dia nungguin lama kan, udah nungguin lama di situ. Saya keluar, adalah 15 menit katanya. "Emang di sini apa?" "Ini bengkel bubut Bu, bukan bubur," kata saya. "Ini tukang bubut, bukan tukang bubur." Wah dia ketawa, "Waduh Pak, maaf," katanya. "Saya kira ini tukang bubur." Ternyata tukang bubut ya. Iya, terus tukang buburnya sebelah, "Oh itu masuk gang ke sana, ke dalam." Ya gitu katanya dia sambil "Aduh maaf Pak, maaf, kirain teh ini. Saya udah nungguin dari tadi, kirain teh belum buka." "Oh iya, bukan saya Bu." Kenapa dia nggak nanya ya sama yang lewat gitu. Iya, katanya sih malu gitu, kirain teh ini gitu. Karena yang kata saudaranya itu ini tempatnya gitu. Nah, terus suatu ketika juga ada momen gitunya, dimana ketika itu saya ngebor nih, saling ngebor, kebetulan lagi ngebor, si posisi bor itu goyang gitu, goyang. Kebetulan waktu itu kan bapak juga yang ngebut. Waduh, kebetulan kan waktu itu bendanya cukup keras juga yang dibor gitu ya, jadi agak sedikit bergoyang lah si mata bornya. "Kenapa Mas kayak yang kesulitan?" dia bilang gitu ke saya. "Ini Pak, mata bornya goyang terus, karena yang kita bor kan benarnya nggak rata dalamnya, jadi goyang terus." Dia malah bilang gini, "Ah Mas, Inul juga goyang, laku," katanya, "terkenal lagi." Aduh, kalau dibandingin sama Inul nih. "Iya Pak, kalau Inul kan beda lagi, itu goyangnya goyang ngebor Pak," kata saya gitu. Ya banyak sekali ya ke momen-momen lucu kadang gitu ya di bengkel gitu ya, masih banyak lah ya. Ada juga bapak-bapak yang waktu itu saya lagi ngerjain sesuatu di mesin press gitu ya, saya lagi kebetulan kan mengerjakan pekerjaan beliau. "Pak, kenapa senyum-senyum?" "Iya, saya melihat mesin ini jadi ketawa." "Kenapa gitu?" "Iya, kalau saya pengen ngurusin istri saya," katanya, "bisa ya di press," katanya. Wah bapak ada-ada aja, masa istri di press Pak, katanya. "Ya makin gendut Pak, udah di press sih kempes dulu, nanti bengkak Pak, bengkak lagi," gitu. Saya, "Oh." Ada-ada aja kata saya gitu. Ya begitulah ya, kadang kelucuan-kelucuan atau hal-hal yang menggelitik mungkin, kalau bagi saya sih menggelitik gitu ya, cuma kadang momennya suka ada-ada aja gitu yang bikin saya pengen ketawa gitu ya. Oke lah ya, mungkin untuk sementara itu dulu ya momen-momen yang suka terjadi di perbengkelan ini. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang kadang menggelitik gitu suka terjadi di bengkel. Ya mungkin untuk sementara itu saja yang saya tampilkan ya, atau saya sajikan ya. Mungkin ke depan bisa kita bahas lagi. Tapi untuk sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya mohon bantuannya. Yang belum subscribe ya subscribe, yang sudah subscribe tinggal komentar, tonton, terus like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya Wahyu Modifikasi Teknik channel ini bisa terus eksis. Oke, sementara ini kita tutup dulu. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.